Suatu hari di sebuah desa terpencil, ada seorang bidan yang bernama Bidan Turina. Bidan Turina merupakan bidan desa yang sudah ditempatkan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Profesi bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kebidanan, seperti yang dilakukan Bidan Turina setiap harinya, yang mana tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kebidanan dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. Dalam menjalankan tugasnya, bidan melibatkan beberapa kemitraan, di antaranya para kader, tokoh masyarakat, dan paraji. Tak lain upaya yang dilakukan untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia yang lebih maju. Jadi bidan siaga, siap. Assalamualaikum, dengan Rumah Sakit Islam Ashifa. Ya, saya dengan Bidan Turina, Ibu mau merujuk pasien. Ya, dari Takokak mau merujuk pasien atas nama Nyonya Cindy, 26 tahun, G1 P0A0, grafit aterel, paturien, kala 1 Paslaten dengan PEB. Tensinya 170/110, nadinya 93 kali per menit, suhunya 365, TFU-nya 31 cm, DJJ-nya 145 sampai 150 kali per menit, reguler, proteinnya positif 3, Ibu. Ya. Baik. Ya, saya akan lakukan persiapan, Ibu. Ya, siap akan dirujuk ke Rumah Sakit Islam Ashifa. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, bidan desa, pasien, suami, kader, dan paraji menuju Rumah Sakit Islam Ashifa menggunakan ambulan. Di tempatku lahir, di negeri Indonesia, bertugas mengabdi kepada masyarakat dengan hati yang. Waalaikumsalam, Ibu. Saya sebelumnya Mari kita bawa dulu semua pemeriksaannya pasiennya. Baik Ibu, sementara saya akan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Boleh Bu Bidannya sama Ibu Bidan dari Takokak melakukan operan dulu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bu Bidan, operan di mana aja? Sing lancarnya. Di tempatku lahir, di negeri Indonesia, bertugas mengabdi kepada masyarakat dengan hati yang tulus, membantu masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Bangkitkan semangatmu, bulatkanlah tekadmu, berikan pelayanan yang berkualitas sehat. Jadi bidan siaga, siap antar dan jaga untuk mewujudkan Indonesia sehat. Di tempatku lahir, di negeri Indonesia, bertugas mengabdi kepada masyarakat. Bapak, Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan memang benar
tensi Ibu Cindy itu tinggi 170 per 110. Belum turun dari kemarin. Iya, tensinya masih tinggi, tapi untuk denyut jantung bayinya alhamdulillah masih dalam batas normal ya, 140 kali per menit. Untuk pembukaannya pas majeng sudah maju 1, sekarang bukaannya sudah 5. Yang kuat Bu ya? Mulus Mulus, aduh, kuat, sok ya, kuat. Karena tensi ibunya tinggi berdasarkan prosedur rumah sakitnya di kita, maka kita akan lakukan tindakan seperti misalnya kita pemasangan infus. Kalau untuk pasang infus sudah dipasang ya tadi dari bidannya. Selanjutnya nanti kita akan lakukan pemeriksaan darah, pemasangan selang pipis, pemeriksaan air pipis, dan pemberian obat untuk penurun tensi. Bapak dan Dari Ibu kami sekeluarga mah Bu Bidan ya, yang terbaik aja sesuai prosedur di sini ya. Silakan aja ya. Lancar nyarinya. Allah mudah-mudahan. Intinya ibu tidak perlu khawatir, juga keluarga ya. Untuk pemasangan tadi yang saya jelaskan, kita insya Allah sudah sesuai gender atau sesuai jenis kelamin. Terutama untuk pemasangan air pipis, nanti kita yang melakukannya oleh bidannya juga. Jadi kita kan rumah sakit menuju syariah, jadi insya Allah ya. Dalam memberikan pelayanan, Rumah Sakit Islam Ashifa sudah menerapkan 11 indikator mutu syariah yang terdiri dari 3 indikator mutu wajib syariah. Yang pertama, pasien sakaratul maut didampingi talqin. Yang kedua, mengingatkan waktu sholat kepada pasien. Yang ketiga, pemasangan DC sesuai gender. Dan 8 indikator SPM syariah. Yang pertama, pembacaan basmalah sebelum pemberian obat dan tindakan. Yang kedua, pemasangan EKG sesuai gender. Yang ketiga, mandatory training tentang fikih pasien. Yang keempat, edukasi Islami. Yang kelima, adanya hijab untuk pasien muslimah. Yang keenam, hijab untuk ibu menyusui. Yang ketujuh, hijab untuk pasien operasi. Dan yang kedelapan, penjadwalan operasi elektif tidak berbenturan dengan waktu sholat. Konsul pasien atas nama pasiennya Ibu Cindy dengan satu fenoano berat tidak alterat dengan PEB. Mohon maaf, saya ulangi lagi ya aksesnya. Ya, terima kasih ya dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Arafah 1 dengan Fitri, bisa dibantu. Mau konsul pasien teh? Iya, atas nama pasien Cindy, ruangannya sudah siap teh. Terima kasih. Pasien diantar bidan Pone ke VK dan dilakukan serah terima pasien. Di tempatku lahir. Dengan Putri, ini ada pasien atas nama Cindy, usianya 25 tahun, dengan D1 Plano Arno. Untuk protokol PEB ini sudah Dengarkan ya. ya. Makasih ya bidan. Dengan hati yang tulus membantu masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sehat. Bangkitkan semangatmu, bulatkanlah tekadmu, berikan pelayanan yang berkualitas sehat. Jadi bidan
1 jam kemudian, terdapat tanda gejala kala 2. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu, masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu, jangan pernah engkau ragu. Sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana si adhibil ba'sya ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidang perwakilan izin rampung dan Rumah Sakit Sarjito Kota Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya akan memberikan informasi mengenai salah satu masalah kesehatan pada anak, yaitu stunting. Di mana stunting ini angka kejadiannya jutaan anak Indonesia mengalami stunting. Tentunya kondisi ini sangat menakutkan dan ibu. Untuk itu, mari kita cegah stunting ini agar jumlahnya tidak bertambah di setiap tahunnya. Stunting atau juga bisa dikatakan kerdil adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak, di mana tinggi badan anak tidak sesuai atau lebih pendek dengan tinggi badan anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan gizi kronis pada periode 1000 kali per tahun kehidupan. Seorang anak bisa dikatakan mengalami stunting jika menurut petugas kesehatan pertumbuhannya berada di bawah standar kurva pertumbuhan real. Kondisi stunting ini akan sulit ditangani jika anak mencapai usia 2 tahun. Tidak hanya berdampak pada pertumbuhannya, stunting juga berdampak pada perkembangannya, seperti akan bertumbuh pendek, tumbuhannya dan perkembangan anak akan terganggu sehingga menyebabkan penurunan kecerdasan yang nantinya akan mengalami kesulitan belajar di sekolah. Sistem kekebalan tubuh yang rendah sehingga anak akan lebih mudah sakit, terutama jika terkena penyakit infeksi. Saat ini itu harus mengusahakan jalannya penggunaan kesehatan, yaitu tidak atau berkali sebanyak 6 kali atau lebih atau sesuai anjuran dari atau dokter. Kemudian harus selalu mengkonsumsi makanan seimbang
yaitu yang terdapat dalam isi piring, yaitu lauk-lauk sepertiga setengah piring, buah-buahan sepertiga dari setengah piring, sayur-sayuran 2/3 setengah piring, dan makanan pokok 2/3 dari setengah piring. Dan jangan lupa minum pakai tambah darah 90 tablet selama 4 bulan. Yang paling penting, ibu harus selalu melahirkan di fasilitas kesehatan, di praktek mandiri bidan, di puskesmas ataupun bisa. 2. Setelah bayi lahir diberikan nutrisi yang lengkap. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan inisiasi menyusui dini segera setelah ibu melahirkan. Kemudian pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI, yaitu anti ASI, makanan yang bergizi seimbang terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak, gandum-gandum, umbi-umbian, serta buah-buahan dan juga sayur-sayuran, dan sumber protein yang lainnya yang dihaluskan. Dan jangan lupa membawa si kecil ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya dengan cara ditimbang dan diukur tinggi badannya, serta diimunisasi dasar lengkap, juga pemberian vitamin A 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. 3. Menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menggunakan jamban yang sehat. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai stunting. Semoga dapat lebih memahami dan memperhatikan si buah hati sehingga terhindar dari stunting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk pencegahan stunting kita bisa juga untuk melakukan imunisasi. Imunisasi pada bayi itu ada berbagai macam ya Bu ya. Untuk bayi baru lahir ini, kan ini bayinya baru lahir, 0 sampai 7 hari bisa dilakukan dengan imunisasi hepatitis B0. Nanti biasanya dikasih kartu ini dan tidak boleh hilang supaya kita tahu mana imunisasi yang sudah dilaksanakan Ibu. Untuk selanjutnya pencegahan stunting bisa dilakukan dengan penjarakan kehamilan. Penjarakan kehamilan bisa dilakukan dengan kontrasepsi. Kenapa harus penjarakan kehamilan? Karena pada saat anak usia 0 sampai 1000 hari itu dibutuhkan nutrisi yang optimal untuk menghindari stunting. Nah, pada saat itu kita bisa dengan nutrisi yang optimal menghindari stunting dengan penjarakan kehamilan, yaitu dengan kontrasepsi. Untuk mencegah stunting, peran bidan sangatlah dibutuhkan. Dimulai dari masa remaja, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan juga kontrasepsi. Maka dari itu, mari kita wujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap waktu ku berjuang untuk kemanusiaan, itulah semua tugasku dan tak mengenal waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia ke-71. Tetap menjadi garda terdepan dalam lingkup kesehatan ibu dan bayi, termasuk dalam upaya menurunkan AKI dan AKB yang menjadi prioritas pembangunan nasional, serta mewujudkan generasi unggul Indonesia maju. Ikatan Bidan Indonesia berasas Pancasila, seluruh jiwa dan ragaku demi bahagia seluruh bangsaku. Ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71. Semoga bidan-bidan bisa bekerja profesional dan makin sukses untuk mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju.
Setiap waktu ku berjuang. Selamat ulang tahun untuk Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71. Mari kita wujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Semua tugasku dan tak mengenal waktu. Selamat HUT IBI ke-71. Mari mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Seorang bidan, ku tak Selamat HUT IBI ke-71. Mari mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. adanya. Selamat ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71. Mari mewujudkan generasi